Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yaitu dari Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak na pistar palas rohani mana, alayang goa anak na bodo arsak ni rohani inana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca keseluruhan Amsal 10 atau Poda dalam bahasa Batak, ada 3 hal yang berharga dalam hidup manusia, yaitu yang pertama anak. Dan kedua dalam ayat 2-6, ayat 15-16 harta milik. Yang ketiga ayat 7-14 relasi dengan sesama, itu juga adalah berharga bagi manusia. Penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajarkan kebijaksanaan kepada anak-anak, khusus dalam ayat 1 ini, supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Kebijaksanaan mengenai apa? Mengenai bagaimana mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita, dan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelolanya. Ada ungkapan keluarga adalah basis atau tempat awal mulanya pendidikan. Ada juga pandangan bahwa sikap dan kepribadian seorang anak mencerminkan kehidupan keluarganya. Dunia di mana kita hidup, banyak hal yang mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan orang percaya, termasuk anak-anak. Tentu semua sebagai orang tua mendambakan anak-anaknya tumbuh dalam kebenaran dan menjadi bijaksana, terampil, rajin, dan mampu memanage segala apa yang dia jalani dalam kehidupannya. Dambaan itu akan menjadi sia-sia dan tidak akan pernah tercapai jika tidak ada peran dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada para tim pengajar, guru, ataupun juga para hamba Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena waktu yang lebih banyak dimiliki anak-anak itu adalah bersama dengan orang tuanya. Oleh karena itu firman ini mengajak kita untuk mendidik dan mengajar anak, baik atau tidak baik keadaannya, supaya bertumbuh di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber pengetahuan dan firman Tuhan adalah hikmat dan kebijaksanaan. Agar mereka boleh hidup dalam berhikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, maka tanamkanlah firman Tuhan. Dalam Amsal 10 ini ditunjukkan, satu sisi Tuhanlah yang memberkati dan mencukupkan kebutuhan kita. Kita tidak boleh menyombongkan berbagai pencapaian yang kita miliki, ekonomi dan lain sebagainya. Itu adalah seolah-olah hasil kecakapan kita semata. Di satu sisi lain, Tuhan mau kita bekerja keras dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita tidak dapat menggunakan dalih bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Makanan itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau kita malas. Oleh karena itu pengamsal juga menasihatkan kita, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Siapa yang tidak bekerja maka dia tidak makan. Tuhan tidak memberkati orang yang malas, tapi memberkati mereka yang mau tekun untuk berusaha. Mendidik dan mengajar anak agar mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberkati bagi kita yang mau tekun, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam hidup, waktu sedang jaya kita merasa banyak teman sekeliling kita. Saat kita sedang berpuasa kita bisa melakukan apa saja. Waktu kita tidak berdaya barulah kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah sahabat sejati yang ada. Waktu kita jatuh baru kita menyadari
bahwa teman selama ini hanyalah memperalat kita. Waktu kita sakit, barulah kita menyadari bahwa sehat itu penting dan jauh melebihi harta. Padahal kita mengejar harta melampaui kemampuan fisik kita sehingga penyakit pun datang. Waktu kita tidak memiliki apa-apa, baru kita menyadari. Ketika ada banyak orang lain yang memperdulikan kita, bersedekah atau membantu kita, baru kita sadar. Saat kita memiliki, kita tidak pernah memberi. Saat diambang ajal, mungkin kita pun menyadari bahwa ada banyak waktu yang terbuang, yang kita tidak pakai hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Oleh karena itu, agar hidup ini lebih berharga, mari menanamkan hidup rasa saling menghargai, membantu, saling memberi, dan mendukung melakukan yang baik kepada anak-anak, masa depan gereja, masa depan negara dan bangsa, masa depan orang tuanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menasihatkan kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Agar mereka takut akan Engkau, hidup di dalam firman-Mu, karena di dalam firman-Mu saja mereka beroleh pengetahuan, hikmat, dan didikan. Mampukan kami Tuhan dengan kesibukan kami menanamkan firman-Mu kepada anak-anak, agar kelak mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan bagaimanapun tawaran dunia yang mencoba untuk merusak masa depan mereka, anak-anak boleh mampu menolak dan mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan adalah lebih berharga. Dan mereka memiliki hati untuk saling membantu satu sama lain. Saling menghargai dan saling mendukung. Bukan membuli, mengejek, ataupun menghina yang dapat mematahkan semangat orang lain. Tapi mereka boleh saling membangun. Kami serahkan anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah mereka dimanapun mereka menggapai ilmu pendidikan. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.